Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan kegunaan ilmu-ilmu sosial. Baik, yang pertama, nah ini terkait dengan kedudukan ilmu-ilmu sosial. Ya, saya kutipkan ya pendapat pertama dari Immanuel Kant. Ya, jadi Immanuel Kant menggolongkan ilmu menjadi yang pertama ilmu-ilmu alami, sejarah dan geografi. Agak aneh ya. Ya harap dimaklumi karena memang Immanuel Kant ini tokoh yang sangat lama gitu ya, sehingga perkembangan pada zamannya ya yang baru muncul adalah ilmu-ilmu tersebut. Ya, belum sekompleks perkembangan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Ya, itu yang pertama. Ya karena memang di tahun 1724 ya sampai 1804 ini Immanuel Kant ya, sehingga memang ya baru pendapat semacam ini yang perlu bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, pendapat berikutnya ya menurut Richard Hartstone ya. Hartstone menggolongkan ilmu menjadi yang pertama ilmu-ilmu alami ya seperti biologi, kimia, fisika. Kemudian ada ilmu-ilmu sosial ya, diantaranya adalah sosiologi, antropologi dan ekonomi. Nah berikutnya ada ilmu-ilmu kronologi seperti paleontologi dan sejarah ya. Nah selanjutnya adalah ilmu-ilmu keuangan seperti geografi. Nah pendapat Hartstone ini sudah relatif kompleks ya, ada banyak istilahnya percabangan ilmu yang bisa disampaikan di sini ya menurut Hartstone. Nah ada perkembangan yang kekinian gitu ya, perkembangan kemudian sampai di ya kehidupan yang lebih modern ya. Ilmu selanjutnya digolongkan menjadi ilmu-ilmu alami seperti fisika, kimia, biologi, astronomi. Kemudian ada juga ilmu-ilmu sosial ya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, ilmu politik ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah humaniora. Di dalamnya meliputi sastra, seni, filsafat, budaya, sejarah ya. Ini perkembangan kekinian yang bisa disimpulkan ya, bisa kita lihat ya mulai dari perkembangannya dari awal bagaimana Immanuel Kant menggolongkan ilmu itu ya di tahun 1700-an ya. Kita bisa melihat bahwa perkembangannya belum sepesat saat ini ya, ilmu pengetahuan berkembang sangat banyak. Ya, Hartstone sudah relatif komprehensif di dalam menjelaskan penggolongan keilmuan ya. Nah, ilmu-ilmu yang bisa digolongkan saat ini sudah lebih kompleks lagi dan sudah sangat terpetakan semacam ini, ilmu-ilmu alami, ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ya, jadi memang ilmu-ilmu sosial kedudukannya ya sejajar ya di antara perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Kalau dilihat sejarahnya memang ya humaniora adalah ilmu yang tertua ya di dalam sejarah peradaban manusia ini. Ilmu humaniora ya, karena istilahnya ya, sejak orang sudah mulai memikirkan filsafat gitu kan, nah maka berkembanglah ilmu pengetahuan yang lain, sastra, seni dan sebagainya ya. Inilah yang pertama di buah pikir manusia gitu ya, awal muasal ya, dimulai dari abad 19, abad 20 dan sebagainya, muncul ilmu humaniora ya. Nah, sehingga ini disebut sebagai ilmu alpa gitu ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya muncul kemudian ilmu-ilmu alami ya, seperti fisika, kimia, biologi, astronomi dan sebagainya. Ya. Nah, ini kemudian disebut sebagai ilmu beta ya. Tahap berikutnya. Nah, yang paling mudah ini sejatinya sebenarnya adalah ilmu sosial. Ya, ini yang kemudian disebut sebagai ilmu gamma. Ya, ilmu ya sebenarnya kehidupan sosial itu ya sudah berlangsung sangat lama gitu ya. Tetapi kan saya katakan di video sebelumnya itu masih hanya sebatas pengetahuan. Ya, ketika belum diuji
ya disusun secara sistematis, ya maka itu belum bisa menjadi sebuah ilmu. Ya, baru menjadi sebuah ilmu ya belakangan, setelah ilmu humaniora, setelah ilmu alami, baru ya muncul ilmu sosial. Ya, karena para ahli sudah mulai mencoba mencari formulasi ya di dalam menjelaskan konsep masyarakat seperti apa, diuji, disusun secara sistematis, jadilah ilmu-ilmu sosial. Ya, nah ini perkembangan selanjutnya dari ilmu ini kemudian bisa digolongkan lagi menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Ya, ilmu murni saudara diantaranya adalah fisika, astronomi, matematika, kimia, fisiologi, jurisprudensi, zoologi, botani, geologi, geografi, ekonomi, sosiologi. Ya, nah sedangkan untuk ilmu terapan diantaranya ada teknik, pelayaran, akuntansi, farmasi, kedokteran, hukum, peternakan, pertanian, teknik perminyakan, bisnis dunia usaha, ya, administrasi, diplomasi, kerja sosial, ya ini dan sebagainya yang tentu masih ada banyak ya kalau kita dilihat dalam konteks kita saat ini yang belum masuk ke dalam ini. Nah, pada praktiknya kemudian ilmu murni ini juga bisa berkembang ya menjadi ilmu terapan juga. Ya, misalkan di bidang yang saya geluti misalkan sosiologi. Ya, ketika sosiologi sudah digabungkan, ketika kajiannya dengan bidang-bidang spesifik tertentu, saya katakan misalkan sosiologi pembangunan, ya, wah, kalau sudah seperti ini sudah akan menjadi sebuah ilmu terapan, ya, bagaimana perspektif sosiologi bisa memberikan kontribusi sumbangan gitu ya dalam pembangunan masyarakat. Ya, ini saya contohkan satu aja ya, nanti bisa dilanjutkan dalam forum diskusi. Ya. Nah, itu saudara ya, bagaimana kedudukan ilmu-ilmu sosial di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, saat ini kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu kegunaan dari ilmu-ilmu sosial ini. Yang pertama ya, saudara, kegunaannya adalah memberikan informasi tentang kekuatan atau potensi sosial dan sumber-sumbernya yang tersembunyi di masyarakat. Nah, inilah ya yang bisa menggali potensi yang ada di masyarakat, bagaimana karakteristik masyarakat, ya ini adalah melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, ya, sehingga informasi ini penting ya untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat, ya, apakah sesuai dengan aspirasi ya atau kemudian sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dalam masyarakat gitu kan. Nah, ini hal-hal semacam ini bisa didekati dengan kajian ilmu-ilmu sosial. Ya. Kegunaan yang kedua ya, ilmu sosial dapat menggambarkan struktur suatu masyarakat dan dinamika sosial dalam kehidupannya. Ya, oleh karena itu ilmu-ilmu sosial memang penting bagi siapa saja yang pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak, ya, seperti pejabat pemerintahan, pengusaha, pemimpin organisasi dan sebagainya. Ya, karena kajian-kajian tentang masyarakat sangat penting, ya, untuk penentuan itu tadi kebijakan masyarakat, kebijakan perusahaan, gitu ya. Sebuah perusahaan akan meluncurkan produk baru misalkan, dia harus survei pasar, ya, bagaimana perilaku konsumsi masyarakat misalkan. Ya, pemerintah mau menerapkan sebuah kebijakan, dia harus melihat, ya, dia harus membaca, mendengarkan apa aspirasi masyarakat ya tentang sebuah pembangunan. Ya, nah ini penting, ya, penting kajian-kajian ini bagi orang yang pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak. Ya, berikutnya kegunaan yang ketiga ya saudara ya, ilmu sosial mendorong modernisasi dan mengembangkan suasana yang kondusif di dalam masyarakat tanpa mengusik kebebasan individu. Ya, inilah pentingnya bagaimana istilahnya membaca. Ya, inilah pentingnya bagaimana ilmu sosial itu bisa membaca apa yang
memaui apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Ya, sehingga wacana-wacana modernisasi ya ini bisa masuk, bisa diterima oleh masyarakat sehingga situasi tetap kondusif. Ya, ini saudara. Kegunaan yang keempat, ya, ilmu-ilmu sosial memberikan masukan yang amat berharga di dalam penyusunan haluan negara. Ya, ini penting ya, terkait dengan bagaimana pembangunan negara selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Nah, ini ya, tentu terkait dengan perspektif masyarakat, inilah yang bisa digali melalui ilmu-ilmu sosial. Potensi apa yang ada di masyarakat, inilah yang kemudian bisa digali melalui ilmu-ilmu sosial. Ya. Nah, kegunaan yang kelima ya, ilmu sosial ya dijadikan sebagai landasan di dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan yang langsung mengenai kepentingan orang banyak. Ya. Nah, bisa dilihat tentang bagaimana satu program pembangunan yang tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat itu nanti pasti akan menimbulkan resistensi di masyarakat, penolakan di masyarakat. Bagaimana masyarakat menolak akan dibangunnya pabrik semen misalkan, ya. Bagaimana masyarakat menolak akan dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir misalkan, ya. Apakah ilmu-ilmu sosial sudah digunakan di dalam perencanaan pembangunan yang semacam ini? Ya, jika ilmu-ilmu sosial diabaikan, ya tentu ya apa yang akan terjadi ya adalah resistensi, penolakan masyarakat. Ya, ini menjadi penting ya diperhatikan oleh semua pihak bahwa ilmu-ilmu sosial ya meliputi di dalamnya ada kajian sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi, ilmu hukum dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini penting. Kajian komprehensif penting untuk bagaimana membaca perspektif masyarakat, membaca keinginan masyarakat, ya, membaca potensi masyarakat untuk menyukseskan program pembangunan ke depan. Ya, jadi jangan ditinggalkan. Baik, itu saudara ya kedudukan dan kegunaan ilmu-ilmu sosial. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.